Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang silaturahmi ke guru bisnis saya, rekan bisnis juga, ke peternakan kambing perah. Kita nanti masuk, semoga dapat ilmu banyak di sana. Ini pakannya ini buat sendiri, nge-mix sendiri nih. Bahan bakunya salah satunya ngambil dari Suban Mandiri. Jadi ini memang rekan bisnis. Senior saya ini adalah rekan bisnis saya juga. Kita sudah kerjasama cukup lama. Beliau guru saya dalam bisnis. Ini main ke kandang, siapa tahu besok bisa belajar, bisa ikut-ikutan, bisa kerjasama lebih mendalam lagi. Dari pakannya jelas ada menir delenya, jelas ini. Menir delenya yang ambil dari Suban Mandiri. Ada tepung jagungnya, ini tepung jagungnya ngambil dari Suban Mandiri ini. Kambingnya gemuk-gemuk. Ini berarti kambing perah ini. Ini kambing perah ini. Ini. Oh, sini. Oh, enggak galak. Ini kambing perah nih, Ini berarti ada susunya. Susu kambing etawa. Berarti ini mungkin jenisnya jenis kambing etawa ini. Santai ora galak. Baik. Ini baik. Makan. Baik. Takut kabeh. Wah, ini pejantannya kali ini. Pejantannya ini gagah nih. Gagah ini. Wah, ini pejantannya jelas nih. Ngeri. Wah, ini pejantannya ini. Wah, ini anak-anak kapan-kapan diajak main ke sini senang banget ini pas ini. Ini pejantannya ini. Wah, pejantannya ini anak-anak seneng nih, lihat ini pasti nih. Ini pakannya sendiri nih. Nah, ini mau belajar lebih detail lagi ya. Dekat senior dulu, dekat gurunya dulu. Niki perah sedanten ya Pak nggih? Perah semua. Iya. Nah, per hari susunya pinten liter niki? Kalau kondisi optimal sekitar 80 liter. Banyak yang bunting, kondisinya sekitar 45. Oh iya ya, kan susu itu kan keluar kalau sudah melahirkan ya. Ini udah kering. Bunting, benar. Oh. Pas 3 bulan ya udah kering, udah nggak bisa diperah susunya. Niki Pak, kandangnya tetap di situ terus apa dipindah-pindah? Di situ terus. Oh, ternak dipindah-pindah menurut umur apa? Biasanya bikin stres. Oh.
Panggone anyar ngono. Heeh. Padu dhisik. Wah, iya tuh. Kemarin jenengan ngajari kula ya Pak ya, untuk pakannya itu. Pakannya itu berarti berapa persen kandungan apa niku? Kita pakannya feed intake-nya 3,2% dari bobot pakan. Terdiri dari konsentrat dan serat. Konsentrat dan serat. Kamu sendiri salah tiga bahannya dari Suban Mandiri. Ditambah bahan-bahan dari sumber yang lain. Terus pengganti rumputnya kita pakai ranting. Pengganti rumputnya itu bisa diganti kering berarti nggih? Ya, Yang beli di yang beli di pakan ternak itu nggih? Ini tanpa hijauan sama sekali. Wah, berarti tanpa ngarit loh ini anu ini. Ternak tanpa ngarit loh. Kalau pakai hijau-hijauan ya bayangan sendiri setiap hari ngarit sama siapa. Dulu lo pernah waktu SMP belajar punya kambing. Kambing satu aja setiap pulang sekolah ngarit. SMP lo sudah diajari mandiri. Beli kambing satu dirawat sendiri. Nek SMP zaman saiki ora gelem ya. Ora mungkin bakal gelem minggu kambing. Berarti berternak tanpa ngarit ini nanti judulnya. Oke, bismillah. Semoga kapan-kapan bisa belajar lebih banyak lagi, bisa niru guru saya, bisa kerjasama lebih banyak lagi. Tapi selain kambing perah, kambing penggemukan juga tempat pedaging ya? Dulu ya, tapi karena populasi kambing perahnya tambah banyak, kandang untuk penggemukannya dikonversi jadi kandang kambing. Oh, berarti saat ini semuanya Kambing perah. Untuk penggemukan pedagingnya sudah ada, tidak ada tempatnya. Ngoten nggih. Nek dari sisi bisnis memang bedanya lebih enak perah napa lebih menguntungkan perah napa? Sama saja. Oh, sama aja. Kalau kita sudah sama-sama mahir gitu, penggemukan sama perah sama gitu. Oh, sama. 11-12. Cuman perbedaan mendasarnya adalah sustainability-nya, keberlangsungannya lebih aman di perah. Karena tidak tergantung kepada bibit. Nggih. Ah niki Kalau nyun penggemukan bibitnya tidak ada berarti kan produksi kosong. Oh, ngoten nggih. Iya. Karena bibit kalau pengumuman itu tergantung kepada pihak lain. Ngoten nggih. Nggih. Dari sisi jumlah, dari sisi keberadaan, dari sisi harga dan sebagainya. Betul. Tapi kalau perah, ya otomatis seperti bola salju akan semakin besar. Ah ngoten Kalau nggih. perah itu kan mesti melewati breeding. Breeding itu ya kawin, bunting, beranak. Ah nggih. Jumlah populasi kan akan semakin bertambah. Gitu loh. Tapi juga bisa dijual jadi pedaging juga. Ya, terutama yang jantan. Anaknya. Oh, yang anaknya. Jantan. Bukan yang betina. Yang betina otomatis kan nanti jadi produsen susu. Oh, ngoten nggih. Iya. Nek hitungan gampangannya, cara cepatnya niku tingkat. Nah, niki kajenge bisa untuk menarik generasi muda, anak muda teman-teman saya yang lain itu. Tingkat keuntungannya pripun niku? Berapa persen dari modal ngoten mawon lah. Kalau dihitung secara rigid semua komponen biaya dihitung ya mungkin bisa sampai 5%. 5%. Dari modal per bulan. Berarti revenue-nya itu profit marginnya kalau dihitung per bulan sekitar 5%. 5% itu nah ini 5% itu besar. Nek yang nggak tahu 5% itu kecil, padahal sebenarnya 5% itu besar. Untuk sebuah bisnis, sebuah usaha itu besar karena memang rata seharusnya normalnya ya memang sekitar 5% karena kita punya uang
punya uang diinvestasikan paling aman katanya emas. Zaman saat ini turunnya katanya emas itu bukan lagi investasi yang aman dan menguntungkan karena justru Fluktuasi harganya ya. dan justru ada beberapa bulan yang lalu kalau baca di Google harganya malah turun terus. Nah, ini Fluktuasi. nah ini investasi emas yang katanya harga pasti naik malah kenyataannya ada penurunan juga. Ya. Emak-emak katanya pada pusing itu lagi gandrung-gandrungnya dengan itu yang apa minigel itu. Saya diajak Pak, pernah diajak sampai dikirimi apa di ini promosinya ya saya hitung-hitung wah kita iya bener-bener menjanjikan tapi terus saya diam sejenak. Allah yang ngasih jawaban sendiri. Harganya anjlok terus saya bilang ke istri, "Loh, untung toh dulu ora melu temenmu. Lah nek melu temenmu dulu kita beli itu sekitar hampir 1 jutaan tuh. Ya. Sekarang kan cuma sekitar berapa?" Ya konsepnya beda sih. Kalau kita menyimpan emas itu dalam rangka jangka bukan sebuah panjang usaha, tapi hanya tabungan aja yang relatif lebih aman. Ini kalau bisnis atau usaha di kambing domba itu kan bisnisnya para nabi, para rasul. Semuanya adalah pebisnis kambing domba. Para nabi itu ya. Jadi ada nilai ibadahnya. Ada sunnahnya di sana, ada keberkahannya. Betul, ada nilai ibadahnya. Bismillah ini karena sudah azan videonya kita cukupkan dulu, nanti benar-benar diupload ke YouTube. Tapi ini karena guru saya dan saya tipenya low profile, jadi yang dimasukkan cuma tangannya aja. Wajahnya nggak dinampakin ini biar kambingnya aja yang terkenal. Begitu aja, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang lain untuk mari kita berwirausaha, khususnya beternak kambing. Jangan malu menjadi peternak karena menjadi peternak itu lebih menjanjikan daripada sekedar menjadi pegawai kantoran yang setiap saat bisa dihentikan oleh orang lain. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita melanjutkan vlog yang di kandang kambing tadi. Karena kalau ngevlognya di kandang kambing terus saya juga nggak enak mengganggu aktivitas mereka. Saya ingin kembali membahas mengenai keuntungan. Keuntungannya adalah 5% per bulan menurut beliau, guru saya yang menjalani bisnis itu. 5% itu sangat besar, karena kalau asumsinya modalnya ya misalkan kita samakan dengan distributor pakan ternak, jadi misalkan bukan Suban tapi distributor pakan ternak yang lainnya. Ini mohon maaf sambil lihat Merapi ya, Merapi sangat indah sekali. Kita jalan-jalan ini memang sengaja saya lewatkan jalan yang sangat indah sekali ini sambil melihat Merapi. Ya, saya kembali. Jadi 5% itu sangat besar. Asumsinya misalkan modalnya kita hampir samakan dengan modal distributor pakan ternak, bukan Suban, tapi mungkin yang lainnya selain Suban yang juga punya truk 2. Asumsinya punya truk 2 itu kalau truk 1 beli baru dan baknya itu harganya sekitar 350-an juta, bisa lebih. Itu berarti kalau 2 truk berarti 700 juta itu hanya untuk beli truk. Lalu dan untuk beli barang dagangannya, jagung-jagungan, pakan sapi, pakan ayam dan sebagainya, anggap aja misalkan sekitar 400 juta. Itu 400 juta itu real karena sistemnya beberapa pelanggan konsinyasi, titip jual. Jadi ya ada piutang di tempat pelanggan. Ya nilainya mungkin sekitar 150-an sampai 200-an juta. Itu yang di tempat pelanggan. Lah yang ada di gudang
nilainya hampir kurang lebih sama segitu. Itu belum dengan yang sebelum sampai di gudang itu kita juga membayar cash dulu barang itu sebelum barangnya datang. Jadi angka 400 juta itu bukan nilai yang besar untuk modal distributor pakan ternak. Tapi ini bukan Suban loh ya, ini bukan Suban, tapi ini mungkin distributor pakan ternak yang lainnya. Kalau kita mudahkan aja lah untuk nanti juga untuk gudang dan yang fasilitas yang lainnya, misalkan anggap saja 1,5 M. 1,5 M itu kalau untuk bisnis kambing tadi keuntungannya 5% per bulan, berarti sekitar 75 juta per bulan. Sangat besar. Itu lebih besar daripada ya tadi distributor pakan ternak. Bahkan nah ini sambil untuk sedikit mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di kandang tentang bisnis mini gold atau emas atau yang lainnya. Mohon maaf ini supaya tidak menyinggung teman-teman saya beberapa yang bisnis mini gold dan juga temannya istri saya yang juga bisnis mini gold, supaya tidak menyinggung saya perjelas bahwa ya memang tidak bisa dibandingkan keuntungan bisnis dengan keuntungan investasi emas. Saya sangat salut pada teman-teman semua yang bisnis emas. Semoga diberi keberhasilan. Meskipun kemarin saya baca berita harga emas terus menurun, semoga ini sudah mulai naik-naik terus dan bisa memberikan keuntungan pada jenengan-jenengan semuanya. Bagi saya jenengan adalah orang yang hebat yang mau bisnis emas, karena bisnis emas itu kan ibaratnya orang itu sudah mapan, berkecukupan, ada tabungan, sisa tabungan itu yang digunakan untuk beli emas, untuk investasi emas. Jadi Anda termasuk orang yang sudah mapan. Kalau Suban itu modalnya terbatas, jadi ya modal terbatas ya diputar untuk bisnis pakan ternak. Jadi kembali jangan dibandingkan antara bisnis pakan ternak dan bisnis emas, karena itu yang satunya bisnis perdagangan, yang satunya investasi, jadi tidak bisa dibandingkan. Berikutnya atau apa ya, kalau membandingkan dengan bisnis pakan ternak kelihatannya kok nggak enak, atau dibandingkan dengan dengan pendapatan anggota dewan misalkan. Sebenarnya saya janjian dengan orang di sini, tapi saya tak jalan-jalan dulu biar ngevlognya lebih bagus. Kalau cuma berhenti kan kurang bagus. Kalau dibandingkan dengan pendapatan anggota dewan, saya pernah membaca bahwa gaji anggota dewan itu di sebuah kabupaten, saya tidak perlu nyebut kabupaten mana, kota mana, itu pendapatan anggota biasa itu sekitar, kalau gajinya itu kecil sekitar di bawah 5 juta, tapi tunjangannya itu yang besar, itu sekitar totalnya sekitar 25 sampai 30-an juta. Berarti kalau tadi bisnis kambing perah tadi keuntungannya per bulan itu 75 juta, dibandingkan dengan pendapatan anggota DPRD tingkat kabupaten kota sekitar 25-30-an juta, berarti kan lebih besar pendapatan peternak kambing perah. Itu yang saya maksud. Ya mungkin ini mudah untuk membandingkan, tapi mohon maaf kalau menyinggung para anggota dewan yang terhormat, karena teman-teman saya juga banyak yang terjun di dunia politik, tapi teman-teman saya itu terjun di dunia politik itu niatnya untuk ibadah, bukan mencari gaji. Kalau hanya sekedar gaji ya tadi hitungannya itu sama-sama mengeluarkan modal 1,5 miliar, itu lebih menguntungkan bisnis kambing perah tadi, begitu. Kalau untuk
jadi anggota dewan dengan 1,5 M itu ya modalnya itu anggap saja habis, karena ya dipakai untuk beli bendera, untuk pertemuan-pertemuan dan yang lainnya. Bahkan kalau yang anggota dewan oknum-oknum yang nggak bagus itu juga untuk amplop sama Fajar itu gitu, yang oknum-oknum itu ya. Nah, artinya bedanya nyalek dengan bisnis kambing perah itu tadi ya, itu tadi kalau nyalek itu modal 1,5 M nya itu hilang, plus dapat gaji atau pendapatan per bulan sekitar 25-30 juta. Itu pun saya dengar tidak diterima semuanya, karena sekian persen, mungkin sekitar 50% itu disetor ke partai untuk menghidupkan partai dan yang lainnya. Tapi kalau bisnis kambing perah itu keuntungannya itu 100% masuk kantong kita, begitu. Itu yang membedakan. Jadi mohon maaf ini saya kalau memang agak dirasa kurang menyenangkan bagi para anggota dewan yang terhormat, tapi monggo kalau ada yang mau mengklarifikasi, bilang oh anggota dewan itu gajinya tidak hanya sekitar 30 juta. Silahkan anggota dewan, silahkan mengklarifikasi, silahkan disampaikan ke publik, karena yang publik ketahui gaji anggota DPRD tingkat kabupaten kota ya sekitar 25-30 juta. Kalau Anda merasa gajinya sekitar 100 juta ya silahkan sampaikan ke publik gitu kan. Begitu. Jadi ini hanya gambaran bagi saya dan generasi muda yang lainnya. Mari tentukan jalan hidup kita. Tentukan jalan hidup kita, mau menjalani profesi apa kita, mau menjalani profesi apa.